Saya asal dari Cirebon, tukang bako tingwek dari Cirebon. Pertanyaannya mengenai sholat Bu ya. Hukum menjalankan ilmu tajwid. Soalnya dulu pernah belajar ngaji tajwid nih. Pada saat sholat, kadang-kadang kalau lagi sendiri bacaannya kayak buru-buru bayang. Nah kira-kira Allah ngerti nggak nih yang saya baca buru-buru gitu? Ya. Itu pertanyaan. Kalau satu lagi boleh, saya pengen tahu barangkali Buya bisa memberikan pencerahan tentang kisah Abu Thalib, paman Nabi sendiri nggak mau masuk Islam. Kira-kira dialog atau alasan Abu Thalib nih apa ngomong ke Kanjeng Nabi? Gitu aja. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cip tadi dari Cirebon 2 pertanyaan tentang tajwid yang tidak beraturan dalam bacaan sholat, Buya, itu yang pertama. Kemudian tentang tajwid ini dalam sholat ketika sendirian kadang-kadang kan asal gitu bacaan sholatnya, tidak menggunakan tajwid yang benar lah. Gitu, ini bagaimana? Tajwid itu munculnya ilmu tajwid. Itu setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Iya kan? Dulu Kanjeng Nabi bacanya seperti apa? Saya yakin tidak seperti sekarang orang-orang yang ahli tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Saya yakin tidak akan begitu baca Nabi bacanya. Iya kan? Nah itu menggatas Pak untuk latihan mermak ilat supaya makhraj huruf itu bisa. Tapi kalau sudah biasa ya sudah seperti biasa. Saya tidak yakin Nabi bacanya begitu kok. Ya kemudian saya tidak terlalu banyak menuntut tajwid yang secara sempurna itu karena lidah kita itu lain lidah Jawa. Angger bae alhamdulillah Lillahirabbil alamin. Jadi yang penting sholat saja dulu. Tajwid gampang sambil berjalan sambil ya jangan belajar dulu. Nanti kalau sudah pinter baru sholat. Jangan sholat aja dulu sambil belajar. Sesimpeti mas sementara simpeti 42 sanjung sebebding. Ya kan begitu. Ya bagaimana? Ngaji udah, kekempek udah. Ya kan, tetapi akhirnya tetap pelok. Ihdinas sirat alot. Ya wis. Saleh sapa? Ya bakal belajar wis pelo angger tempo kena pangeran. Bunga digawe ilat pelo. Sing gawe ilat sapa? Tadi sing salah siapa? Udah gitu aja kok ya. Udah laksanakan sebisanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menugaskan kita mengerjakan sesuatu di luar kemampuan kita. Yang penting belajar saja. Sebisa-bisa itu aja. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua dialog antara Abu Thalib dengan Nabi Muhammad bahwa Abu Thalib kan tidak mau masuk Islam tuh Bu ya. Gimana kira-kira dialognya? Saya melihatnya begini, banyak orang sampai saya dapat kitabnya mendalilkan Abu Thalib masuk surga dengan hadis macam-macam. Saya bilang nggak perlu itu, nggak usah itu dalilnya, nggak usah dah, kita pakai logika saya aja gampang. Iya, nggak perlu banyak ngumpulin hadis-hadis sampai sebuku saya dapat bukunya. Ngapain baca usul tebelnya, buang-buang waktu. Begini aja. Abu Thalib itu membela Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa tidak masuk Islam? Karena Abu Thalib tidak masuk Islam, dia di mata orang Quraisy, musyrik Quraisy tetap berwibawa. Kewibawaannya itu untuk melindungi Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Abu Thalib menyatakan Islam terbuka, dibantai bersama Nabi Muhammadnya, paham nggak? Paham?
Iya. Itu mah strategi aja supaya bisa melindungi kanjeng Nabi Muhammad. Udah paham nggak? Iya. Kalau dia masuk Islam ya dibantai. Iya, bersama kanjeng Nabinya. Itu. Jadi artinya sepertinya dialog itu terjadi begini. Kata Nabi, Pamanda, kenapa engkau tidak percaya? Ya nggak percaya. Pamanda sayang sama aku enggak? Sayang. Kenapa sayang padaku? Ya karena engkau keponakanku. Bukan karena aku sebagai Nabi, ya tidak, sebagai ponakan. Itu dialog yang terbuka di depan orang Quraisy, seolah-olah Abu Thalib tetap dalam agama berhalanya. Ya, dalam rangka untuk melindungi kanjeng Nabi Muhammad. Kalau dia masuk Islam ya dibantai sama Muhammadnya. Ya kan begitu persoalannya. Jadi itu namanya apa? Double agent. Ya itu dugaan saya. Jadi nggak usah dibolak-balik, nggak usah perlu dalil. Itu saja. Bagi saya itu satu hal yang mungkin terjadi semacam itu. Kalau kita mau husnudzon kepada Abu Thalib. Jadi ditambah lagi, ini kadang-kadang kita berpikir terlalu melebar ya. Bapaknya kanjeng Nabi masuk surga, masuk neraka. Ibunya masuk neraka, masuk surga. Melebar. Sudah serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan semua diampuni oleh Allah. Selesai itu aja kita pasti. Iya kan, buang-buang tenaga. Kita juga nggak tahu. Saya kan nggak tahu. Saya sampai detik ini saya tidak tahu saya nanti masuk surga atau masuk neraka. Saya nggak tahu kok. Siapa bisa memastikan? Betul nggak? Betul. Ya itu. Makanya kita jangan sombong, jangan terlalu yakin bahwa kita pasti masuk surga. Orang lain pasti masuk neraka. Memangnya neraka nenek moyangmu? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, terima kasih. Baik.